Korban penipuan umrah mendatangi di Treskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Mereka meminta polisi agar memproses laporan dan menangkap owner travel umrah. Kuasa hukum korban, Wendy S. mengatakan kedatangannya ke Polda Sultra untuk memberikan informasi tambahan terkait travel umrah yang dilaporkan. Ia menjelaskan para korban saat ini berjumlah sekitar 178 orang dengan total kerugian mencapai 4,1 miliar rupiah. Pihak yang kami laporkan itu pada kenyataannya masih memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci. Saya berharap bapak-bapak kepolisian di Polda Sultra ini bisa memberikan efek jera, ujarnya kepada tribunnysultra.com, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Korban M mengatakan sampai saat ini, dana yang sudah diserahkan tak kunjung ada kepastian pengembalian. Dirinya hanya mendapatkan janji manis dari owner travel umrah tersebut. Kita dijanjikan dana 100% dikembalikan pada bulan April tahun 2025. Tapi kenyataannya tidak ada sepeser pun pengembalian dana, ujarnya. Pihaknya sudah berkali-kali komunikasi kepada owner travel umrah, JEP, tetapi sampai saat ini tidak ada titik temu. Wadir Krimsus Polda Sultra, AKBP Didik Ervianto mengatakan kasus dugaan penipuan travel umrah ini sudah dalam tahap penyidikan. Saat ini, penyidik tengah mengumpulkan alat bukti untuk menjerat terlapor. Saat ini kasusnya sudah tahap penyidikan, dalam proses pengumpulan alat bukti. Para saksi, dan owner travel umrah juga sudah diperiksa, ujarnya. AKBP Didik mengatakan pihaknya juga telah membuka posko pengaduan jemaah haji dan umrah. Ia mengimbau agar masyarakat yang merasa jadi korban bisa mengadukan ke posko. Sebelumnya diberitakan, jemaah umrah di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara batal berangkat ke Arab Saudi. Mereka menyampaikan kekecewaan karena batal berangkat meski sudah mengikuti manasik umrah, Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Korban inisial S mengatakan seluruh biaya perjalanan sudah dilunasi kepada pihak travel umrah. Keberangkatan para calon jemaah umrah ke Tanah Suci dijadwalkan pada 8-12 April tahun 2025. Saya berangkat tanggal 8 April grup A, lainnya berangkat tanggal 8 dan 12, tapi semua batal. Kami daftar dari November tahun 2024 dan membayar DP, lalu lunasi menjelang keberangkatan, katanya kepada tribunnysultra.com, pada Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Namun, pihak travel memberitahukan keberangkatan batal karena membludaknya calon jemaah umrah. Semua jemaah umrah lalu diminta untuk tetap bersabar dan memahami situasi tersebut. Tanggal 10 Februari tahun 2025, kami diberitahu batal dengan alasan travel membludak jemaah, kami masih bisa maklumi, jelasnya. Selanjutnya, pihak travel menjanjikan pengembalian dana jemaah umrah sebelum tanggal 30 April tahun 2025. Hingga saat ini, dana yang sudah dilunasi belum dikembalikan kepada para korban. Korban melaporkan dugaan penipuan ke Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Nirwan Fakaubun mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Polresta Kendari akan segera menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap dugaan praktik penipuan yang merugikan ratusan calon jemaah umrah. Kalau sudah masuk laporan pasti ditindaklanjuti, ujar Kompol Nirwan kepada tribunnysultra.com. Kerugian yang sudah melapor 22. Kerugiannya masing-masing total daripada itu 4,1 M. Untuk terkait para jamaah yang dalam kategori gagal berangkat di 8 April, untuk bisa datang ke posko di Treskrimsus Pengaduan Polda Sultra pada Subdit 2. Pak, kan sejauh ini masih ada pemberangkatan dilakukan oleh Jilewe yang pemilik travel itu seperti apa, Pak? Nanti akan kami dalami kembali apakah travel ini bekerja sama dengan PPU yang lain atau apa, nanti akan kami dalami kembali. Tapi yang pasti yang 8 April ini gagal berangkat kan dampak daripada yang sebelumnya, yang istilahnya travel penyelenggara yang tidak berizin, yang izinnya dibekukan itu. Pada umroh dan haji, pasal 122 dan 124. Kalau sejauh ini Pak, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik Smart Art sendiri?
pemilik Starthat, direktur dan stafnya sudah kita melakukan pemeriksaan pada tahap penyelidikan. Tahap penyidikan saat ini sedang berlangsung juga. Kalau dari total kerugian meminta terkait keterangan dari pihak tindak pidana ekonomi khusus terkait adanya laporan polisi yang kami buat. Karena sampai saat ini pihak yang kami laporkan itu pada kenyataannya masih memberatkan jemaah umroh, sehingga ini jadi satu pertanyaan terkait adanya laporan kami. Karena pasal yang kami laporkan juga ancaman pidananya di atas 5 tahun. Saya berharap bapak-bapak kepolisian di Polda Sultra ini bisa memberikan efek jerah, karena dengan adanya keberangkatan ini bisa jadi menimbulkan korban-korban baru. Untuk hari ini berapa korban? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.